Dalam kasus korupsi, mantan Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1, Siti Fadila Supari ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan. Ya, Siti diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri dengan melakukan penunjukan langsung. Mabes Polri akhirnya menetapkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan senilai 15,5 miliar untuk penanganan bencana banjir bandang di Aceh tahun 2005. Siti diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai menteri dengan melakukan penunjukan langsung. Polisi menjerat Siti dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi serta pasal 56 KUHP. Penetapan Siti sebagai tersangka dilakukan polisi setelah memeriksa 4 tersangka lain. Mereka adalah Mulia Hashimi, mantan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Kementerian Kesehatan; Hasnawati, mantan Ketua Panitia Pengadaan Proyek Kementerian Kesehatan; Muhammad Naguib, mantan Direktur Pemasaran PT Indofarma; dan mantan Direktur Pemasaran PT Mitra Medika Munadi S. Kita sudah menetapkan tersangka, tapi masih mengumpulkan juga keterangan-keterangan yang lain. Peran seperti apa atas tuduhan apa, Pak? Itu pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2005. Namun Siti menampik telah melakukan korupsi. Penunjukan langsung terjadi karena kondisi darurat. Saat itu terjadi banjir bandang di Aceh yang menewaskan puluhan orang dan mengakibatkan hancurnya pelayanan kesehatan sehingga butuh tindakan cepat. Sangat sebetulnya sangat menekan saya, kenapa kok begitu ada yang kepingin saya itu menjadi tersangka. Padahal kita melaksanakan pekerjaan. Padahal setelah saya melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baik. Tapi apabila menteri sudah meminta telaah kepada bawahannya, Ibu Siti Fadila itu sudah minta telaah kepada Biro Keuangan. Ini boleh atau tidak? Dan dijawab boleh. Dan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal dan dia ditandatangani. Penunjukan langsung dapat dipertimbangkan. Nanti pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kemudian seperti apa pengadaan di bawah, itu kan sebenarnya sudah pada level teknis. Selain kasus di Mabes Polri, Siti juga menjadi saksi atas 3 kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan yang melibatkan mantan bawahan Siti sebagai tersangka. Mereka adalah Ratna Dewi Umar, mantan Direktur Pelayanan Medik; Mulia Hashimi, mantan Sesditjen Bina Pelayanan Medik; dan Rustam Syarifuddin Pakaya, mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, penetapan anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press yang juga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai tersangka kasus korupsi oleh Mabes Polri menyisakan sejumlah pertanyaan. Dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Siti Fadila disebabkan akibat penunjukan langsung yang dilakukannya dalam pengadaan alat kesehatan untuk penanganan bencana banjir di Aceh tahun 2005. Kasus ini juga ditangani oleh 2 institusi hukum yang berbeda, yaitu kepolisian dan pihak KPK. Untuk membahas masalah ini telah hadir bersama dengan kami pagi hari ini 2 orang narasumber yang hadir untuk membicarakan masalah kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di samping saya sudah ada Bapak Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum dari Bu Siti Fadila Supari, dan juga Bapak Khairul Huda, pakar hukum pidana, ya Pak ya. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Pak Yusril dan Pak Khairul. Saya ingin ke Pak Yusril. Pak Yusril, Anda menangani kasus ini untuk kasus yang mana? Karena Bu Siti Fadila Supari mengatakan beliau sudah sempat ke KPK diperiksa sebagai saksi, bahkan juga ada satu yang ditersangkakan oleh polisi untuk kalau tidak salah sekitar 7 kasus. Anda menangani kasus yang mana ini? Saya tangani kasus yang ke-8. Maksudnya bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Jadi, memang saya dengar banyak kasus yang beliau diperiksa dalam posisi sebagai saksi oleh KPK, tapi belum ada satupun yang menyatakan beliau adalah tersangka karena mungkin tidak cukup buktinya. Tapi yang satu ini di Mabes Polri memang ada kebingungan juga ya, di satu pihak dikatakan sudah tersangka, lain pihak dikatakan belum. Memang ada sebuah surat panggilan dari Mabes Polri tanggal 28 Maret itu yang mengatakan bahwa beliau dipanggil sebagai tersangka, mungkin atas laporan atau pengaduan dari orang lain, dan beliau sudah 1 kali dipanggil tanggal 6 April dan kemudian datang, tapi ya penyidik mengatakan ibu belum tersangka.
Penyidik dari Polri. Ya, jadi masih diperiksa dalam status sebagai saksi. Dan sepertinya ada agak kebingungan mengenai masalah ini. Tapi belakangan Pak Sutarman, Kabareskrim Polri, mengatakan bahwa memang sudah tersangka. Pak Saud walaupun sebelum juga mengatakan belum tersangka, belakangan setelah Pak Tarman mengatakan tersangka, Pak Saud Nasution juga mengatakan ikut tersangka juga. Dan ini kemarin ada penegasan dari Pak Sutarman di Surabaya terakhir tadi malam juga mengatakan bahwa memang statusnya tersangka dan sudah ada alat bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan beliau sebagai tersangka. Gimana? Itu kalau misalnya saya mencatat sini Pak, sebenarnya ada 3 ya pengadaan alat kesehatan untuk buffer stock KLB itu yang tahun 2005 ya kalau nggak salah Ibu Siti yang akhirnya dijadikan sebagai tersangka seperti itu. Iya, jadi memang di Aceh itu kan terjadi bencana sejak tahun Desember 2004 ya, mulai tsunami dan kemudian gempa susulan, banjir. Dan ini kasus banjir bandang jadi di Kota Cane di Aceh Selatan pada bulan Oktober November tahun 2005. Jadi atas usul dari Kepala Pusat Penanggulangan Bencana bahwa perlu diadakan bantuan segera oleh karena ada 22 orang meninggal, ada 300-an yang perlu dirawat secara medis dan kemudian lebih dari 2.000 orang sudah mengungsi. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu ada usulan dari bawah supaya segera diadakan pengadaan dan kalau dilakukan tender yang normal itu bisa memakan waktu paling singkat 60 hari untuk mempersiapkan tender, jadi masalah waktu saja. Kalau kemudian diusulkan kepada menteri pada waktu itu melalui sekretaris jenderal dan menterinya kemudian mengatakan kepada sekian bahwa ini harus ditelaah oleh Kepala Biro Keuangan boleh atau tidak melakukan penunjukan langsung, dan dijawab dengan memo dari bawah bahwa boleh melakukan penunjukan langsung dan beliau sebagai pengguna anggaran, ya pejabat tertinggi di instansi itu, kemudian mengeluarkan sebuah surat yang isinya menyatakan bahwa penunjukan langsung dapat dipertimbangkan. Sebenarnya sih tugas menteri berhenti sampai di situ. Kemudian pelaksanaannya itu dilakukan pada level teknis. Jadi belakangan kan dipersoalkan mengenai kalau ini untuk buffer stock, ya mestinya tidak bisa penunjukan langsung. Tapi buffer stocknya bukan buffer stocknya Bulog untuk ngurusin pengadaan beras gitu ya. Itu Bulog bisa stok beras, tapi kalau nanti harga beras mahal terus melakukan operasi pasar begitu. Tapi idealnya sih memang buffer stock kalau dipahami dalam konteks yang normal itu kan semacam gudang menyimpan segala barang yang diperlukan termasuk obat-obatan, alat kesehatan kalau terjadi bencana dikeluarkan. Tapi mengingat bencana terus-menerus terjadi sepanjang 2005 itu, buffer stock pun dalam keadaan kosong. Ya, jadi untuk mengisi buffer stock ini memang juga harus segera karena prosedur pengeluaran barang itu harus melalui buffer stock. Pak Yusril, Anda sebagai pengacara tentunya berkeyakinan bahwa klien Anda, Bu Siti Fadila Supari, tidak bersalah. Apa yang mendasari keyakinan Anda bahwa Siti Fadila Supari dalam kasus yang Anda tangani tidak bersalah, Pak? Begini, polisi itu menggunakan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Korupsi dan pasal 56 KUHP. Jadi kalau pasal 56 itu kan membantu ketika kejahatan sedang terjadi. Kemudian ayat 2-nya itu kalau memberikan kesempatan, memberikan sarana, memberikan keterangan kepada orang yang mau melakukan kejahatan. Mau melakukan? Ya, mestinya kejahatannya belum terjadi. Kalau yang pertama itu kejahatannya sedang terjadi. Ada orang mau dobrak pintu rumah orang, mau ngerampok, dia nggak dobrak, ada orang lewat, Pak, tolong bantu. Dobrak. Itu membantu ketika sedang terjadi kejahatan. Kedua itu, kalau memberikan keterangan, sarana, fasilitas, keterangan, sarana, dan kesempatan, kalau orang tuh memang berniat mau melakukan kejahatan. Oh, saya Pak mau ngerampok tetangga Bapak. Jadi dia ngasih tahu, tetangga ini kalau weekend pasti nggak ada di rumahnya jam sekian. Tapi Pak, saya mesti ngangkut TV-nya. Gimana caranya? Oh, kamu saya pinjemin mobil. Itu kan tidak mungkin anak buahnya bilang sama Ibu Pak Siti Fadilah, Bu, saya mau korupsi gitu. Tolong bantu saya. Itu kan aneh begitu. Jadi kalau dari segini tuh kecil kemungkinannya beliau itu bisa salah ya kalau polisi menggunakan pasal 56. Gitu. Oke, saya ke Pak Khairul Huda dulu. Kalau dari Pak Khairul sendiri, apakah juga melihat ada keanehan dalam kasus yang menimpa Siti Fadila Supari ini? Iya, kalau keanehan itu ya tentu tergantung masing-masing ya. Kalau menurut saya yang pasti adalah bahwa untuk bisa menetapkan orang sebagai tersangka itu kan perlu bukti permulaan yang cukup. Dan tidak bisa didasarkan hanya sebatas pada keterangan yang orang juga menjadi tersangka.
gitu. Karena di dalam KUHP ditentukan tersangka atau terdakwa keterangannya hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Jadi kalau tadi di depan disebutkan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada 4 orang tersangka yang lain, saya pikir tidak cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka didasarkan pada keterangan tersangka yang lain gitu. Karena keterangan tersangka yang lain itu hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa untuk tersangka yang lain. Bu Siti sendiri sebenarnya Pak sudah pernah memberikan pernyataan juga kepada media bahwasanya ia melakukan penunjukan langsung itu disebabkan oleh situasional ya, KLB pada saat itu. Sebenarnya ada dasar hukumnya tidak untuk melaksanakan hal itu? Iya, kan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebenarnya sudah ada pengaturannya. Ya memang umumnya katakanlah diadakan melalui tender, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dimungkinkan. Misalnya untuk barang yang nilainya tidak sampai 50 juta atau barang yang produsennya katakanlah seperti itu hanya 1 produsen misalnya, sehingga tidak layak untuk dilaksanakan pengadaannya melalui tender misalnya. Atau juga berhubungan dengan masalah waktu yang sangat mendesak. Karena kalau misalnya kita lihat namanya saja kejadian luar biasa, tentunya tidak bisa ukuran-ukuran biasa untuk menilai persoalan itu gitu ya. Ada yang namanya darurat. Dalam hukum pidana juga sesuatu yang terjadi dalam keadaan terpaksa itu tidak bisa dipidana, misalnya seperti itu. Jadi memang kita mesti lihat dari sisi apa yang terjadi, katakan peristiwa yang terjadi. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini kan berkaitan dengan kewenangan, berkaitan dengan apa yang dilakukan orang dalam kapasitas jabatannya. Kebijakan misalnya. Ini kan harus dilihat apakah kebijakan ini adalah pure kebijakan, murni kebijakan sehingga dia berada di ranah hukum administrasi negara, atau kebijakan ini memang ada kecenderungan telah merupakan suatu bentuk penyalahgunaan dari keadaan atau penyalahgunaan dari sebuah kesempatan, katakanlah seperti itu. Kalau Anda melihatnya dalam kondisi tentu saya tidak bisa berpendapat secara umum tanpa melihat fakta-faktanya. Sampai saat ini kan katakanlah Mabes Polri baru menyatakan bahwa menetapkan sebagai tersangka. Tetapi juga kita belum tahu fakta mana sebenarnya yang menjadikan yang bersangkutan menjadi tersangka. Dan sebagai orang yang menekuni dalam bidang hukum pidana tidak bisa berpendapat secara umum, harus melihat faktanya. Spesifik apa. Kita akan membicarakan lebih lanjut apakah memang peradilan yang terjadi ini benar-benar sudah memenuhi kecukupan bukti tadi, atau memang seperti yang kata Bu Siti Fadila Supari, penetapan statusnya sebagai tersangka hanya berdasarkan opini gitu. Saja. Oke, kita masih akan teruskan perbincangan pagi hari ini pemirsa, tentunya setelah jeda berikut ini.